7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Alvin Ihsani. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu tema 5 wirausaha dan subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu IPS dengan KD 3.4 dan 4.4. Baik, seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran IPS dengan KD 3.4 dan 4.4 dengan tujuan pembelajaran mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Tetapi sebelumnya mari kita sama-sama saksikan pesan-pesan berikut ini. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Negara-Negara dari Asia Tenggara. ASEAN sendiri berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 bertepatan dengan Deklarasi Bangkok di negara Thailand. Pada awalnya anggota ASEAN berjumlah 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Sampai dengan saat ini, jumlah negara ASEAN berjumlah 10 negara dengan tambahan dari Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Oleh sebab itu, manusia membutuhkan orang lain untuk bermasyarakat. Selain itu, tidak semua daerah memiliki sumber daya alam yang cukup untuk memenuhi kebutuhan warganya. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama antar daerah atau antar negara untuk memenuhi kebutuhan warganya. Khusus pada kesempatan kali ini, kita akan melihat kerjasama ekonomi di wilayah negara-negara ASEAN. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhan warganya sendiri. Oleh sebab itu dibutuhkan kerjasama antar negara-negara tersebut. Pada kesempatan ini kita akan bahas kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Yang pertama, kerjasama dalam promosi-promosi bidang pariwisata dan perdagangan. 2. Menyediakan cadangan makanan, terutama makanan pokok untuk warga negara. 3. Menyelenggarakan proyek industri. 4. Membuat kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area. Dari penjelasan tadi, sudah jelas bahwasannya setiap negara melakukan pertukaran barang atau jual beli barang yang dinamakan dengan ekspor dan impor. Berikut ekspor dan impor atau pertukaran barang yang dilakukan oleh negara Indonesia. Yang pertama, pertukaran di bidang sandang atau pakaian. Indonesia dapat mengekspor atau menjual bahan tekstil, kain wol, kapas, dan batik yang merupakan produk asli dari negara Indonesia. Tetapi Indonesia harus mengimpor benang sintetis yang berasal dari Malaysia dan mesin pakaian
atau mesin produksi pakaian dari Singapura. Yang kedua, pertukaran barang dalam bidang pangan atau makanan. Indonesia dapat mengekspor diantaranya dari bidang pertanian, dapat mengekspor sayuran, kopi, tepung, tapioka, lada, kina, dan makanan khas dari Indonesia, diantaranya rendang dan pempek. Tetapi Indonesia juga masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan beras, gula, gandum, dan buah-buahan yang diimpor dari Thailand. Yang ketiga, Indonesia melakukan pertukaran barang di bidang papan, maksudnya, atau tempat tinggal. Indonesia dapat mengekspor produksi asli dari negaranya, yaitu kayu jati, kayu lapis, dan kayu mahoni. Hal ini sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah bangunan atau tempat tinggal. Indonesia juga mengimpor semen putih yang berasal dari Filipina. Selanjutnya, pertukaran barang dalam bahan tambang. Indonesia dapat mengekspor diantaranya minyak bumi, batu bara, tembaga, aluminium, timah putih, dan gas alam. Hal itu dikarenakan Indonesia dapat memproduksi dalam jumlah yang banyak, tetapi Indonesia juga masih membutuhkan bantuan dari negara lain. Dalam hal ini, Indonesia masih mengimpor bahan tambang dari negara lain, diantaranya yaitu plastik dan permesinan dalam mengolah barang-barang tambang yang ada di Indonesia. Demikian pertukaran barang yang terjadi antara Indonesia dengan negara-negara dari ASEAN. Selanjutnya, setelah melakukan pertukaran barang atau jual beli barang, yaitu ekspor dan impor, maka Indonesia mendapatkan manfaat dari kerjasama ekonomi terhadap negara-negara ASEAN tersebut. Di antaranya, yang pertama, dapat meningkatkan devisa atau pendapatan negara Indonesia. Yang kedua, dapat mengurangi pengangguran di Indonesia. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan dalam negeri warga negara Indonesia. Yang keempat, memasarkan produk unggulan dalam negeri ke wilayah negara-negara ASEAN. Hal itu dapat juga mempererat hubungan antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN, sehingga terjalin kerjasama yang baik antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Demikian penjelasan materi muatan pelajaran IPS KD 3.4 dan 4.4 pada tema 5 subtema 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam sehat dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.